Haleluya. Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kembali pagi ini kita dapat beribadah di Daily Hope. Kita percaya ada berkat Tuhan ketika kita mencari wajah Tuhan seperti pada pagi hari ini. Sahabat Daily Hope, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sangat menarik dalam kitab Wahyu pasal 11 tentang dua saksi istimewa dalam kitab Wahyu. Mereka itu orang istimewa, dua saksi ini. Dua orang aja tapi jadi sorotan yang indah untuk memberitakan Injil di masa tribulasi, di masa kesusahan besar. Nah, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah, dan kita diberkati dengan kita berdoa. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami juga menantikan Anda untuk berkomentar, bisa di kolom komentar atau di live chat yang ada. Dan jika Anda butuh dukungan doa, konseling, dapat menghubungi kami di 0878 8881 1150, 0878 88 81 1150, seperti yang tertera di layar. Dan ini menjadikan sarana komunikasi kita juga antara kami dengan seluruh sahabat Daily Hope, untuk kita sama-sama saling mendukung dalam doa, saling mengenal satu sama yang lain sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, mari saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Kita percaya Tuhanlah yang menjadi pembela hidup kita, dan Tuhanlah yang terus menjadi tempat perlindungan kehidupan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami. Engkau Tuhan, mencari pembela hidup kami. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari kita mau lebih dalam lagi mengagungkan nama Tuhan, mengagungkan nama Dia, meninggikan nama Yesus adalah pembela hidup kita. Yesus adalah satu-satunya tempat perlindungan di hidup kita, tempat kekuatan dalam kehidupan kita. Pada siapakah kita harus takut? Kita memiliki Allah yang besar dalam kehidupan kita, Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Oh, Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku
hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Dengan iman kita mengatakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yes, amin. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa. Yesus Tuhan, pembela hidupku, pembela hidup setiap kita. Oh haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya, kuasa-Mu sungguh besar, kuasa-Mu sungguh nyata. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersorak bagimu Tuhan, bermazmur bagimu Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tak gentar menghadapi musuh, kami percaya Engkau Tuhan menyertai dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Yesus pelindung kami. Meskipun beribu-ribu musuh berada di sekeliling kita, tapi kita tetap percaya ada satu sobat, ada satu Tuhan yang besar, yang sanggup mengalahkan segala musuh-musuh kita, setiap musuh-musuh kita yang ada di sekeliling kita. Kita tetap percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu ya Tuhan, bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah-Mu, memuji akan kebesaran-Mu, Tuhan yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap selalu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir mengurapi setiap kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, untuk kami sama-sama dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur selalu hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami
sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sahabat Daily Hope, kita telah menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita. Tibalah saatnya pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah dengan tema dua saksi memberitakan Injil, dua saksi Tuhan. Nah, kita lihat ya di Wahyu 11 ayat yang ketiga. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya, 3,5 tahun lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Wow, keren ya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara begitu. Secara itu, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, siapa dua saksi ini yang memang sengaja diberikan tugas oleh Tuhan? Tugas yang sangat istimewa. Mereka diminta Tuhan untuk bernubuat, untuk menyatakan isi hati Tuhan, untuk menyatakan tentang kebenaran Tuhan, untuk menyatakan tentang Injil kebenaran, tentang kabar keselamatan, tentang dosa yang berbahaya, tentang pertobatan dengan berkabung. Sambil berkabung, tentu sambil hati yang begitu perih melihat dosa yang begitu banyak di masa tribulasi. Di periode yang kedua, di 3,5 tahun kedua, di masa tribulasi 7 tahun, ada 3,5 tahun pertama, dan ada 3,5 tahun kedua. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat bagaimana dua saksi ini sedih sekali karena melihat dosa yang merajalela. Dan dua saksi ini dikasih tugas oleh Tuhan, mereka itu betul-betul orang istimewa karena dikatakan mereka adalah kedua pohon zaitun dari kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Wah, istimewa sekali kan dua saksi ini. Dan mereka itu punya power, punya kuasa dari Tuhan. Punya kuasa dari Tuhan. Di mana ada kuasa dari Tuhan, keluarlah api dari mulut untuk menghanguskan semua musuh mereka. Jadi dia punya kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang menghambat, selesai sudah. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan dinyatakan. Luar biasa sekali. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Tentu jadi menarik. Siapakah dua saksi yang istimewa ini? Ada banyak pandangan tentang ini. Tapi kita belajar dulu. Kita belajar, pelan-pelan ya kita belajar. Tentang manusia. Manusia itu Tuhan tetapkan seperti apa? Untuk di dunia ini kayak apa? Tuhan berkata begini. Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27 menjelaskan. Orang itu hidup di dunia ini, orang sekali mati saja, kemudian dihakimi. Jadi nggak ada orang yang hidup, dia mati, dihakimi, kemudian dihidupin lagi di dunia ini. Untuk hidup, kemudian mati dan dihakimi lagi. Nggak begitu. Orang itu ditetapkan mati sekali untuk dihakimi. Ya, kalau sudah dihakimi, sudah selesai. Ada keunikan, misalnya Lazarus bangkit dari antara orang mati. Ya, karena memang tugasnya untuk jadi saksi Kristus masih jalan. Dia bangkit. Dia belum sempat dihakimi gitu, saudaraku ya. Belum sempat dihakimi. Tapi kalau orang tuh, ya, yang sudah mati lama banget, tiba-tiba dibangkitin lagi, nggak begitulah. Nggak begitu. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan cari tahu
siapa sih dua anak Tuhan yang belum mati? Dan kemudian jadi saksi Tuhan. Nah, kalau Musa dia udah mati, udah lama banget. Kalau Yohanes Pembaptis sudah mati, kepalanya dalam tilam kan, dikasih sama disiapkan oleh Herodes. Rasul Yohanes ya, dia di Pulau Patmos. Tentu selesai juga hidupnya setelah itu. Lalu siapa? Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan di Maleakhi 4 ayat yang ketiga. Elia akan datang kembali menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Elia akan datang kembali, Maleakhi 4 ayat yang ketiga. Dan memang Elia nggak pernah mati. Jadi dia cocok, nggak menabrak firman Tuhan. Elia hidup, diangkat hidup ke sorga kan? Disimpan di sorga. Untuk apa? Akhir zaman di masa tribulasi, supaya Elia menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Memang disimpan oleh Tuhan di sorga. Elia, orang Israel. Dan siapa lagi? Coba dipikir-pikir. Siapa lagi? Ada orang yang baru usia 300-an tahun, tapi dia nggak mati. Dia diangkat hidup ke sorga. Siapa namanya? Itu Kejadian 5 ayat yang ke-24 berkata, Henokh bergaul dengan Allah dan ia diangkat Tuhan. Hidup dia diangkat Tuhan. Nah, Henokh ini udah lama banget, ribuan tahun yang lalu juga. Bahkan sebelum ada Israel, sebelum ada Abraham, dia diangkat hidup juga. Dan di Alkitab cuma 2 orang inilah yang nggak pernah mati, diangkat hidup ke sorga. Yang satu bukan orang Israel, yaitu Henokh. Henokh bukan orang Israel. Kenapa? Waktu Henokh hidup kan belum ada Abraham, masih lama. Dan yang satunya lagi adalah Elia, orang Israel. Orang non-Yahudi dan orang Yahudi masing-masing terwakili. Untuk apa? Untuk memberikan saksi, bersaksi di akhir zaman. Di tengah-tengah kesusahan yang sangat berat, makanya mereka berkabung. Karena orang yang tidak mau bertobat dengan dosa, mereka miris melihat orang lebih cinta dosa daripada cinta Tuhan. Inilah 2 pribadi yang dipakai Tuhan, yang luar biasa, jadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan pelajari apakah tugas dari 2 saksi Tuhan tersebut di dalam kitab Wahyu. Kita lihat ya, ada 3 hal paling tidak yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, menyatakan isi hati Tuhan, yaitu Injil Kristus. Mereka datang untuk menyatakan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu adalah kabar keselamatan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup supaya masuk surga. Kita lihat Wahyu 11 ayatnya yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Ada tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya, itu 3,5 tahun artinya. Kan 1260 hari lamanya. 1 tahun 12 bulan. 12 bulan sampai dengan 365 hari. Ya kali 3 aja, tambah setengahnya lagi. Ya, hitung sendiri ya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Apa yang mereka lakukan? Bernubuat, menyatakan firman Tuhan. Tentang apa? Tentang yang terpenting, karya Kristus di muka bumi ini, kabar keselamatan, dan mengecam dosa. Mereka bernubuat artinya memberitakan Injil. Dan yang kedua, mereka berkabung karena mereka sedang mengecam dosa yang makin merajalela. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya itu juga tugas anak-anak Tuhan, setiap orang percaya di muka bumi ini selagi kita hidup. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Jelas sekali Tuhan berkata di Markus 16 ayat 15-16. Pergilah kemana? Kalau perlu sampai ke ujung dunia. Jangan batasi diri. Oh, gak ada kapling buat saya pergi, gak ada ladang untuk pelayanan. Siapa bilang? Kadang-kadang di sekitar kita aja masih banyak harus dilayani. Tapi kalau kapling udah habis, pergi sampai ke ujung bumi sana. Tapi bukan pergi gitu doang. Ya persiapkan diri juga, kalau nggak cuma jalan-jalan. Bahasanya aja kita nggak tahu, budayanya aja kita nggak tahu, petanya aja kita nggak tahu, kita main jalan doang. Ya harus ada persiapan lah. Terlebih persiapan dengan kuasa Tuhan. Amin.
Tugas kita ini harus bersaksi, menyatakan isi hati Tuhan, memberikan kabar keselamatan bagian kita. Dan tugas kita juga harus berani menyatakan kebenaran. Mengecam tentang dosa, bukan mengecam orangnya, enggak. Orangnya yang melakukan dosa ya kita kasihi, kita doakan biar bertobat. Tapi dosanya yang dia lakukan jangan dielus-elus, jangan disembunyi-sembunyiin. Kapan dia bertobat kalau begitu? Kan repot. Nanti dipikir, wah disembunyiin, dielus-elus, diaman-amanin. Nanti nggak bertobat-bertobat. Memang nggak enak sih kalau mengecam dosa. Kadang-kadang kita merasa nggak enak hati. Nanti mereka bilang apa kita ya? Terlalu keras lah, ya sok suci lah, kan nggak enak. Apalagi kita mau mengecam dosa kepada orang yang kita kenal. Terus teman, sahabat, aduh nggak enak hati. Ya nggak enak hati. Tapi itulah harga untuk kita sebagai anak Tuhan. Mengecam dosa, orangnya tetap kita kasihi. Tapi dosanya harus dikecam. Kecam loh, bukan kamu berdosa, tuh jangan dong, bertobat dong. Itu mah nggak serius-serius amat. Atau sengaja udah biar nggak ketahuan, disisipin deh, ya, di kamuflas biar nggak ketahuan, ya nggak enak soalnya ditahuin orang. Bukan untuk dijual, diobral biar orang lain tahu, nggak. Bukan begitu tujuannya. Tujuannya memang dikecam supaya bertobat, supaya berubah. Itu panggilan kita, saudaraku. Ada resiko, mungkin mereka nggak senang, nggak setuju. Ya udah, nggak apa-apa. Kita kan lebih suka menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Dan kita nggak bisa menyenangin semua orang kan. Yang jelas kita lakukan kebenaran. Kalau orang nggak senang, ya nggak apa-apa. Tentunya dengan cara kasih, ya, dengan cara kasih. Orangnya tetap dikasih, dosanya jangan kompromi. Kalau enggak, waduh, orang merasa terbuai bikin dosa, nanti kasihan. Kita seolah-olah mengasihi dia, tapi sebenarnya mencelakakan loh. Kalau kita nggak serius menegur dosanya, kita mencelakakan sebenarnya, merusak orang itu nanti. Karena dianggap oke-oke aja, bikin dosa, sepertinya nggak ada masalah, gampang-gampang aja. Bikin, ya diajak ngobrol aja susah, sudah beres kok, nggak jadi apa-apa. Kan repot kalau begitu, saudara. Kita bukan mengasihi itu, kita mencelakakan dia nanti. Gimana nanti ke depannya? Dari terbiasa, dari coba-coba, lama-lama terbiasa. Lama-lama apa? Udah nggak tahu malu nanti bikin dosa karena merasa oke-oke aja. Itu kita mencelakakan justru orang tersebut. Padahal orangnya harus kita kasih, dosanya kita harus tegas. Bicara keras gak apa-apa, tapi dengan hikmat Tuhan. Dosa nggak bisa dikompromi. Nah ini tugas yang dilakukan. Waktu mau ngomong memang kita berkabung sedih, miris, kenapa sih masih melakukan dosa-dosa begini? Aduh, kenapa sih dunia ini masih tertarik dengan dosa-dosa begini? Aduh, sedih. Tapi tetap harus ngomong, nyatakan kebenaran. Itulah tugas yang dilakukan oleh dua saksi ini. Di tengah-tengah masa kesusahan besar yang berat, ini juga menjadi contoh bagi kita. Menjadi anak-anak Tuhan, harus ambil bagian, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Jadi dua saksi ini menyatakan kuasa Tuhan. Luar biasa. Wahyu 11 ayat 6 berkata, mereka mempunyai kuasa menutup langit. Wih, dahsyat. Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Kenapa didemonstrasikan kuasa-kuasa yang besar seperti itu? Supaya kebuka tuh mata, kebuka tuh hati, biar bertobat. Tuhan sertai dengan kuasa yang luar biasa. Bukan untuk sombong-sombong, saya punya power nih, ya kan? Saya super power nih, bukan, enggak. Tujuannya supaya orang bertobat, dosanya dikecam, mereka terima kabar keselamatan, dan orang-orang itu diselamatkan. Dan memang Tuhan telah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Ketika waktunya Tuhan menyatakan kuasa Tuhan, biar Injil Kerajaan Allah itu terbuka jalannya, Tuhan akan lakukan itu. Tuhan akan lakukan itu. Kita ikut aja cara Tuhan memakai kita. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kuasa Tuhan menyertai kita. Dan yang ketiga, saudaraku, ini yang menarik, saudaraku. Yang pertama, apa tugas dari dua saksi?
Tuhan dalam kitab Wahyu ini, yaitu menyatakan isi hati Tuhan, yaitu Injil Kristus. Yang kedua, menyatakan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, melakukan tugas sampai tuntas. Tugas sampai selesai. Tugas sampai target Tuhan itu betul-betul terpenuhi. Jangan kerja asal-asalan. Jangan jadi anak Tuhan bersaksi sekadar-sekadar aja, memenuhi aturan, ya. Sebab prasyarat jadi anak Tuhan bersaksi, kalau nggak bersaksi nggak enak. Nggak boleh, kita harus kerja sampai tuntas. Lihat Wahyu 11 ayat yang ke-7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, selesaikan pekerjaan kita di ladang Tuhan. Amin. Jangan mundur. Ya, semangat. Tetap selesaikan tugas kita sebagai orang percaya. Menjadi saksi Tuhan. Kita lakukan, kita selesaikan. Baik dalam keluarga kita jadi saksi. Berat sih Pak, ini gini pastor. Ya udah nggak apa-apa, sabar. Tuhan kasih kekuatan dengan kuasanya. Selesaikan. Di komunitas kita, yang ini yang itu belum sempat bersaksi. Doain. Sampai sekarang saya masih berdoa untuk beberapa orang yang saya kenal. Hati saya itu terjamah untuk mereka. Supaya mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah bertahun-tahun, saudaraku. Ya, cari kesempatan aja susah. Mau mulai ngomong tuh susah. Kesempatan nggak ada. Mau ketemu nggak bisa. Waktunya nggak pas. Ada pandemi seperti ini. Tetapi kita doain supaya Tuhan jamah, Tuhan kasih kesempatan dia bertobat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Mungkin Anda juga begitu. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di hati yang kita rindu supaya mereka diubahkan, diselamatkan. Ayo, saudara, selesaikan sampai tuntas. Berperkara dalam hadirat Tuhan, bicara sama Tuhan, nyatakan kepada Tuhan sampai tuntas, sampai selesai. Seperti dua saksi ini. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, selesai loh, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya, mati juga ya. Tapi belum, ini ayat belum selesai. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Kemungkinan besar ini ya di Yerusalem, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Itu di mana? Kota besar di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dua saksi ini juga, Elia dan Henok digantung di situ. Di mana yo? Ya di Yerusalem. Jelas nih ayat. Di mana Tuhan Yesus disalibkan. Berarti titiknya dikasih tahu, yaitu Yerusalem. Ya, memang di Yerusalem ini pusat saudaraku. Pusat tentang bagaimana nasib dunia ini. Jam dindingnya ada di Yerusalem. Nanti kita ada waktu untuk mempelajari ini. Ini kan masih renungan pagi. Ya, masih daily hope. Ya, renungan pagi. Ada waktunya kita buat serial untuk membahas semuanya ini. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, itu dikatakan tuh Yerusalem itu seperti apa? Yerusalem ini dikatakan yang secara rohani, ini secara rohani, bukan secara duniawi. Secara rohani, artinya begini saudara, boleh banyak pernik-pernik rohani. Bahkan dijual di sana. Banyak pernik-pernik rohani, mau salib lah, mau gambar malaikat lah dan sebagainya. Wah, kelihatan rohani banget. Jangan sampai rumah kita penuh pernik-pernik rohani, penuh dengan bingkai-bingkai di dalamnya ayat-ayat firman Tuhan. Kalau dilihat, wah, ini rumah rohani banget. Ayo, di gereja ini rohani banget. Banyak panji-panjinya, banyak statement-statementnya. Di sosmednya, waduh, dia ini rohani banget. Gereja ini rohani banget. Banyak statement-statement rohaninya. Itu yang kelihatan secara mata jasmani. Tapi Tuhan mau bicara di sini yang secara rohani. Yerusalem disebut Sodom dan Mesir. Sodom itu apa? Sodom kita tahu itu bicara tentang kebejatan, amoralitas, amoral, penyimpangan seksual, kebejatan, saudara, bejat. Ya, tahu ya bejat, nggak usah diuraikan, apa sih tahu. Dan Mesir bicara tentang apa? Keduniawian. Itu di Yerusalem. Secara rohani, nggak rohani. Kita jangan loh dilihat orang, wih rohani. Enggak, Anda tertipu. Itu cuma mata jasmani.
ternyata secara rohani ketika dilihat, wah, hidupnya seperti Sodom dan Mesir, bejat dan duniawi. Hindari, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Ya, kita harus sungguh-sungguh serius di akhir zaman ini. Sungguh-sungguh serius sama Tuhan Yesus. Jangan main-main. Amin, saudaraku. Dan mereka itu, saudaraku, 3 hari di situ digantung mayatnya. Tetapi pada hari yang ketiga, saudaraku, mereka dibangkitkan oleh Tuhan dan naik ke sorga. Wah, kalah. Enggak, menang. Justru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini Tuhan punya pembelaan luar biasa kan? Ya, meskipun engkau terhimpit, sepertinya susah ditekan, susah bagaimanapun juga diomongin, diomelin, difitnah, digosipin, dihoax-hoaxkan dan sebagainya. Gara-gara Anda bertahankan kebenaran, kan engkau serius memberitakan Injil, sabar. Selesaikan aja tugasmu. Tuhan pasti membela kehidupan Anda. Jadilah saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi yang lainnya. Caranya apa? Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka supaya mereka bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Agar mereka diberkati, karena saya percaya kapanpun dan dimanapun ketika setiap orang hatinya terbuka mendengarkan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja, menjamah dan memulihkan kehidupan mereka. Amin, saudara. Saya juga berterima kasih buat dukungan Anda, buat pelayanan Daily Hope dengan subscribe. Dan Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya buat apa? Agar Anda diingatkan. Tiap pagi kita bisa kembali beribadah di Daily Hope, dikuatkan iman kita mencari hadirat Tuhan dan berdoa bersama-sama. Kita akan ketemu lagi besok pagi ya, jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 5:30 waktu Jakarta. Puji Tuhan, jika Anda punya pergumulan pokok doa, Anda bisa menghubungi kami di nomor WA yang ada 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Ini juga menjadi sarana komunikasi antara kami tim Daily Hope dengan sahabat Daily Hope, dengan pemirsa yang ada, untuk kita saling kenal, saling membangun satu sama yang lain sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kami juga menantikan Anda di kolom komentar. Silakan berkomentar untuk memberikan kekuatan, semangat bagi setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih yang telah bergabung bersama kami dan telah berinteraksi lewat live chat yang ada dalam ibadah saat ini. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati setiap kita. Haleluya. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa, dan kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, Yesus, Kaulah pembelaku, Yesus, Kaulah perlindunganku. Haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu.
bersorak bagimu Tuhan, Yes. bersorak buat kebesaran-Mu, Kemenangan Kau berikan, perlindungan dan kekuatan ada bagi kami. Ajar kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap Yes. syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Amen. Kami berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, semua Yes. pemirsa Bible, semua pemirsa Daily Hope dimanapun juga mereka Yes. berada. Hamba berdoa biar Tuhan terus berkati, Amen. jadi alat Tuhan, Yes. jadi saksi Kristus, Amen. mengalami perlindungan dan penjagaan dari Amen. Tuhan, merasakan kekuatan dan kuasa Yes. Tuhan, dan kami Haleluya. sebagai anak Tuhan, panggilan kami di dunia ini kami selesaikan sampai Amen. tuntas. Puji Semuanya Tuhan. bagi kemuliaan nama Ya, Tuhan, Tuhan. dan hati kami bersorak-sorai Yes. karena diberikan kesempatan yang indah dari Tuhan. Yes. Berkati setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan menolong, Tuhan kuatkan, Yes. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dengan kekuatan Ya, Tuhan yang besar Tuhan. dan ajaib. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bukalah hati-Mu sebagai tanda kita sungguh-sungguh berharap Ya, pada Yesus. berkat Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.